biasa meditasi tadi itu, lama-lama getarannya itu terasa bahwa akan ada bencana besar. Adik-adik nanti ada apa-apa akan segera tahu ya, akan segera tahu ya. Jadi saya sering ke daerah-daerah dan adik-adik saksinya sudah banyak. Kadang-kadang jadi Allah dengan Tuhan itu satu tapi lain. Kalau Allah seru sekalian alam, apa seru sekalian alam? Ya laut di permukaan bumi ini ya bumi, benua-benua ini, ya matahari, ya bulan, ya planet-planet itu, termasuk ini semua itu Allah. Tapi kalau Tuhan sinarnya, orang Islam menyebut Nur Muhammad, orang Nasrani menyebut Kristus, orang Jawa menyebut guru sejati. Lah makanya berdepokan saya itu tidak ada guru manusia ya. Kalau manusia masih seperti kakek ini, apa orang bersih? Bagaimana bersih? Makan sate, makan gulai, makan sembarang color ya. Dari weteng perut ini isinya mesti bleketekan tidak karu-karuan. Makanya tidak berani menjadi guru. Tapi saya sendiri di sini sekolah kepada siapa? Kepada guru sejati. Setelah saya sekolah kepada guru sejati, semua yang saya peroleh saya tulis di sini. Nah, tapi bangsa ini meskipun banyak suku, bahasa, adat dan lain sebagainya masih hidup dalam kerukunan ya, kerukunan yang menjadi satu. Keanekaragaman itulah yang sekarang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Makanya sebelum Mojopahit dulu itu terbentuk dan pemerintahnya berkuasa selama kurang lebih 341 tahun, itu satria-satria dulu itu digembleng di sini, digembleng di daerah Singosari, lalu sekolahnya di Blitar yang namanya Candi Penataran atau Candi Palah. Setelah spiritualnya digembleng di Singosari, IQ-nya, rasio dan ideologinya digembleng di Blitar, di Candi Palah, barulah Mojopahit berdiri selama 341 tahun kurang lebih. Lah karena apa? Karena manusia di sini itu langsung dibimbing oleh guru sejati atau Tuhan tadi itu. Tuhu ono sebenarnya ada gitulah, berbentuk sinar lah. Jadi di sini sudah jelas bahwa umumnya orang-orang itu semuanya diserahkan kepada Allah. Ya semua kan Allah, ini kan Allah. Tidak dapat rezeki Allah, corona menyerang manusia, ya itu semua karena Allah. Itu ya benar, tapi penjelasannya supaya gamblang tidak seperti itu. Saya nggak kaget lagi, susah ya tidak, anu ya tidak, karena di dalam buku sebelum ini sudah saya tulis, manusia di seluruh bumi nanti itu hanya akan disisakan selama sebanyak kurang lebih 28,3%. Itu apa nggak ada hubungannya dengan grand design yang dibangun oleh Freemasonry kira-kira? Kira-kira agak mirip ya, agak mirip ya, memang betul. Nah ngitungnya sebenarnya gampang aja. Ngitung pertama itu secara rasional. Loh, pada waktu manusia terbentuk, kalau saya istilahnya terbentuk, bukan dicipta ya. Karena apa kok terbentuk? Karena manusia itu kehendak beliau Sang Maha sendiri. Semula itu kan ada angkasa saja ya. Kalau di dalam Hindu, pinjam istilah orang Hindu disebut Siwa. Makanya Siwa itu biru, gambarnya ada di situ ya. Setelah itu terciptalah bumi ya. Jadi Siwa dulu baru bumi. Bumi itu dibentuk yang pertama kali Sakti ya, Sakti. Saat itu bumi itu kenapa saat itu kok jelek, hitam, pemarah? Kalau di bayangan digambarkan Durga Triwikrama ya. Ibu Pertiwi. Durga itu istrinya Sang Jagat Girinoto, Betara Guru yang tangannya 4 kalau diwayang itu ya. Nah
Dia murka sebenarnya bukan kok murka, dia bereaksi sesuai dengan hukumnya. Pertama kali bumi itu meledak, magmanya itu tahyar, lalu menjadi puing-puing, lalu sekarang menjadi planet-planet itu, menjadi bintang-bintang itu dan sebagainya. Karena apinya masih ada di situ, menyerap. Kalau di dalam agama diceritakan tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Ada tanah, ada air, ada api, ada udara, hidrogen, nitrogen, karbo, dan oksigen, ya. Api mempunyai sifat menyerap, akhirnya kumpul lagi, tek, ya. Baru kehendak Sang Maha tadi itu pelan-pelan secara evolusi membentuk dirinya, karena beliau ingin mewujudkan sesuatu bentuk benda yang namanya bumi atau jagat dengan segala kehidupan dan konsekuensinya. Oleh karena itu pertumbuhannya evolusi sekali, artinya pelan-pelan. Setelah dibungkus air lalu menjadi dingin, mulailah ada renik-renik yang timbul, seperti cacing, seperti ikan, seperti lama-lama ada tumbuh-tumbuhan. Nah, lalu setelah itu belum ada kehidupan yang langgeng, karena tidak ada kekuatan roh suci yang ada di situ. Roh suci itu apa? Sebenarnya roh suci itu adalah terhimpun di dalam satu, kalau di dunia ini kita sebut dengan istilah srengenge atau matahari. Orang Jawa menamakan srengenge. Kalau ditulis S-R-E nge ya. Es itu pinanggih uriping pati, artinya matahari menentukan kehidupan dan kematian. Kematian dalam arti selesainya waktu hidup. Tumbuh-tumbuhan punya waktu selesai, binatang punya waktu, manusia punya waktu. Itu yang menentukan matahari, ya. Oleh karena itu dikirimlah roh lah. Lalu pinangge uriping pati, R itu, roh itu adalah sinar halus. Sinar halus. Kalau huruf ditulis O0, ya, O0. Suci artinya suci. Kenapa kok suci O? Karena titik lurus jejer-jejer dalam rentang yang sama menjadi 0, menjadi 0. Karena hidup itu garis tengah, di atas plus, bawah minus. Plus itu angkasa, minus itu bumi. Jadi hidup itu mesti elektron, ya, mesti punya gaya. Nah, lalu di sini oleh para leluhur kita, itulah Sang Maweh Gandrung, orang yang biasa meditasi tadi itu, lama-lama getarannya itu kerasa bahwa akan ada bencana besar. Ilmunya juga gampang, saya disebarkan adik-adik, tidak apa, ilmu itu tidak ada yang rahasia. Ya, doanya itu begini: Hong wilahing bumi sekaring karindran agung, mani ing bumi iso nerawang isine jagat, mani ing ati iso nerawang rasa ning jagat. Rasa surasane ati ningsun bisa gawe padange pepeteng mrepeki Sang Hyang Bagaskara. Nah, gitu. Jadi dibaca sebelum meditasi. Ya, dibaca pada waktu meditasi, mulai duduk itu lalu pasrah udah nultek. Adik-adik nanti ada apa-apa akan segera tahu, ya, akan segera tahu, ya. Jadi saya sering ke daerah-daerah dan adik-adik saksinya sudah banyak. Kadang-kadang kalau diundang di suatu tempat, kalau ada tempat leluhur yang tidak terpelihara, saya tuh peka. Saya lalu diam tak gitu, lalu loh, Mas, mohon maaf ya ibu-ibu atau mas-mas, saya dari duduk saya itu misalnya ini sebelah tenggara ke sana kira-kira berapa meter ini? Oh, sekian puluh meter. Kok ada peninggalan leluhur yang sekarang tidak pernah diuriri, terabaikan oleh anak cucu itu? Apa-apa ada? Oh enggak mbah, itu dulu, sekarang ada pohonnya besar, atau ada patungnya, atau ada batunya, atau ada sumbernya. Ya begitu. Nah, itu karena ilmu itu tadi itu, ya. Karena mantra tadi itu,
itu pas proses meditasi selalu digaungkan di dalam gimana ya? Jadi meditasi itu ada dua, meditasi aktif ya, proaktif, dan meditasi nul total. Kalau nul total itu pasrah. Biasanya saya kalau mau tidur itu sejak muda saya selalu pasrah. Artinya, ya Allah seluruh sekalian alam, hamba terima kasih atas kebahagiaan, atas rezeki kepada saya, anak keluarga saya, anak cucu saya, dan saudara-saudara saya. Hamba mohon maaf sebesar-besarnya atas kekhilafan yang sengaja atau tidak. Malam ini hamba menyerahkan diri terhadapmu, semoga kembali menjadi sebagaimana hukum yang kau kehendaki. Titik, ya sudah gitu. Itu dikarang sendiri bisa. Jadi bahasa kita gitu ya, gitu lah. Ini leluhur kita tuh selalu seperti itu. Nah, ternyata leluhur kita itu memang manusia-manusia yang jenius, terjenius seluruh dunia. Tadi saya katakan, misalnya begini, orang Barat bisa terbang ke angkasa itu dengan baling-baling, karena orang Barat sekitar 1930 ya pesawat terbang ya. Baling-baling itu begini, artinya apa? Orang Barat otaknya cerdas, bahwa udara itu padat itu kalau diiris begini dalam bentuk yang silang, itu akhirnya baling-baling itu akan geret benda ya, akan geret pesawat itu. Tapi kakeknya adik-adik ini abad ke-8, ke-7, ke-9 orang Blitar di Rambut Monte sana, namanya Empu Barada, itu sudah terbang tanpa baling-baling. Coba terbang tanpa baling-baling loh, asli itu, asli. Kalau didongeng oleh orang Barat, di enggoknya supaya anak cucu senang, Empu Barada itu sakti dulu membuat kali itu pakai kendi ya, lalu terbang lalu ini menjadi kali berantas ya, ono lah. Tapi tidak seperti itu ya. Tidak hanya seperti itu ya, ketoprak ya, ketoprak atau ludruk gitu loh, enggak. Makanya saya di sini tuh mengulangi kembali apa yang dilakukan beliau.